kita mematuhi protokol kesehatan. Ingat anak-anak, kita harus menggunakan masker dan selalu menjaga jarak, dan juga kita harus selalu mencuci tangan. Tadi sebelum masuk ke ruangan sudah cuci tangan ya? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka terlebih dahulu kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, terima kasih. Silakan ke belakang. Sekarang Bapak absen ya? Apa ada semua ya? Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, bagus. Sebelum kita memasuki materi kita, terlebih dahulu kita menyanyikan satu lagu wajib nasional. Mencoba memulai pembelajaran kita dan coba diperhatikan slide yang Bapak tampilkan. Pada pagi hari ini kita mempelajari mengenai triple Pythagoras, ya, triple Pythagoras. Triple Pythagoras ini adalah bagian atau sub pokok bahasan dari bab 6, yaitu teorema Pythagoras. Sebelum kita memasuki materi kita, ada sebuah kata-kata motivasi. Ada sebuah kata orang bijak mengatakan, jika orang tidak percaya betapa sederhananya matematika, itu karena mereka tidak menyadari bahwa betapa rumitnya hidup. Nah, baik, kita teruskan. Seterusnya, pada pembelajaran minggu yang lalu, kita telah mempelajari mengenai pembuktian teorema Pythagoras. Nah, bagaimana anak-anak kami sudah kamu pahami semua bagaimana cara membuktikan teorema Pythagoras? Nah, ini ada sebuah gambar Bapak. Gambar yang Bapak buat, yaitu ada sebuah segitiga siku-siku yang ukuran sisi-sisinya terdiri dari 5 cm, 4 cm, dan 3 cm. Lalu yang perlu Bapak tanyakan, bagaimana memperlakukan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku di atas? Nah, silakan Anda. Dengan mengkuadratkan sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak, yaitu 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, 25 sama dengan 9 tambah 16, 25 sama dengan 25. Bagus, bagus. Tepuk tangan dulu. Itu materi kita sebelumnya, ya. Itu adalah sebuah materi yang telah kita pelajari. Bagus. Jadi anak-anak kami sudah bisa memahami. Nah, yang perlu kita pelajari yang ini adalah bagaimana menentukan daripada nilai 3 bilangan pada teorema Pythagoras. Itu namanya nanti adalah triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Namun sebelumnya, tentunya anak-anak kami bertanya, apa sih manfaat ini? Apa gunanya? Nah, seperti gambar Bapak ini adalah manfaat salah satu dengan kita bisa mengetahui bagaimana menentukan nilai triple Pythagoras. Untuk mengetahui jarak yang telah ditempuh oleh sebuah kapal, bisa kita gunakan yang namanya triple Pythagoras ini. Terus ya, tentunya juga pada materi kita pagi hari ini tentunya kita harus tahu apa sih tujuan materi kita, ya kan? Atau tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah sebelum kita menemukan nanti nilai-nilai daripada triple Pythagoras, terlebih dahulu kita harus bisa mengecek jenis segitiga. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita menggunakan nilai triple Pythagoras ini dalam kehidupan kita sehari-hari.
kamu pasti penasaran bagaimana sih menemukan atau bagaimana cara menentukan jenis segitiga ini. Kemarin Bapak sudah menyuruh untuk membawa beberapa batang lidi. Udah dibawa itu? Untuk menentukan jenis segitiga ini, mari kita ikuti langkah-langkah yang Bapak buat. Seterusnya, buatlah segitiga dari ketiga lidi tersebut dan letakkan di atas meja. Amati segitiga yang terbentuk dari ketiga lidi. Coba kamu amati. Setelah itu nanti saya coba bertanya. Sudah? Sudah siap? Bagaimana hubungan panjang ketiga sisi pada segitiga pertama? Ayo, siapa yang bisa memberikan tanggapannya? Siapa? Ya, silakan si Benny. Hubungan panjang sisi pada segitiga pertama adalah jumlah kuadrat sisi-sisi tegak sama dengan kuadrat sisi miringnya. Maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Ya, bagus. Silakan duduk. Kasih aplaus dulu. Oke, seterusnya pertanyaan Bapak yang kedua ini. Bagaimana hubungan panjang ketiga sisi pada segitiga yang kedua? Ayo, siapa yang bisa memberikan tanggapan? Nah, si Febri. Febri, silakan. Daripada kuadrat sisi miringnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Ya, baik, silakan duduk. Kasih aplaus dulu. Nah, ada tanggapan, ada yang menanggapi lagi? Tidak. Pas itu? Pas. Ada yang mau ditanya dulu sampai di sini? Tidak ada? Tidak. Nah, kita masuk pada pokok pembahasan kita. Tadi sudah saya katakan, pokok pembahasan kita adalah mengenai triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Ini dia. Panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan. Nah, 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan teorem Pythagoras disebut dengan triple Pythagoras. Betul ya? Namanya triple berarti 3. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan nilai yang 3 bilangan itu pada teorem Pythagoras? Caranya ada 2. Nah, coba perhatikan. Nah, ini cara yang pertama dengan menggunakan bentuk aljabar. Yang pertama, apa yang kamu temukan pada gambar tersebut di atas? Silakan, si Reza. Sisi miringnya terdiri dari variabel m kuadrat sama n kuadrat, sedangkan sisi-sisi tegaknya terdiri dari m kuadrat kurang n kuadrat dan tambah 2n kali n. Bagus, tepuk tangan. Yang kedua, sekarang yang mau saya tanyakan, bagaimana sih menemukan 3 bilangan yang memenuhi persamaan teorem Pythagoras dengan variabel-variabel ini? Siapa yang bisa? Ayo. Oh, siapa? Tunggu dulu. Kenapa dari tadi? Oh, dari belakang dulu. Coba, secara siapa? Ayo, siapa? Dengan mengubah variabel m dan n ke bilangan. Bagus, kasih aplaus. Itu cara pertama. Cara keduanya ini. Nah, ayo. Coba perhatikan gambar Bapak. Tahu. Salah satu sisi tegaknya sudah diketahui ya kan? Ya. Yang lainnya belum. Nah, bagaimana caranya kita dulu harus mengetahui sisi-sisi ini berapa ukurannya? Ya, dengan cara menggunakan rumus. Ya, dengan cara menggunakan rumus. Seterusnya, bagaimana menemukan nilai triple Pythagoras yang harus begitu? Sekarang misalnya kita sudah mengetahui nilai ini. Ini sudah kita mengetahui nilai sisi ini ya kan? Ya. Ini 4, ya kan? Ya. Karena kita menggunakan nilai M sama dengan 3 pangkat 2 kurang. Bapak tanya, bagaimana menemukan nilai triple Pythagorasnya? Ingat tadi? Oh,
teorema Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, bagus. Silakan disiapkan dulu. Jadi, bagaimana caranya? Yang mudah dengan memperlakukan teorema Pitagoras, yaitu rumusnya adalah C kuadrat. Sekarang, sesuai dengan LKPD yang telah saya bagikan, sekarang kamu mengerjakan itu dan dalam bentuk kelompok. Kuadrat sama dengan 34 kuadrat. 256 ditambah 900 sama dengan 1156. 1156 sama dengan 1156. Berarti bilangan ini adalah triple Pitagoras. Nah, baik, terima kasih aplaus semua. Yang perlu ditanggapi? Tidak. Bagus, baik, kasih aplaus sekali lagi. Baik, terima kasih. Silakan nanti kamu kerjakan soal-soal yang masih ada di LKPD agar nanti kamu memahami dan nanti kamu bisa tanyakan sama Bapak kalau kira-kira ada kendala. Baik, sampai di sini dulu ada yang mau ditanya? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Nah, baik. Sekarang kita simpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, jika C kuadrat lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ACB tersebut merupakan segitiga lancip di C, yaitu sisi C itu berada di hadapan sudut C. Nah, kira-kira itu kesimpulan materi kita pada pagi hari ini, dan untuk seterusnya nanti untuk PR kamu di rumah silakan kerjakan halaman 76. Dan untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Untuk minggu depan kita mempelajari mengenai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanya, maka kita akhiri pertemuan kita. Untuk mempersingkat waktu, saya memimpinnya saja. Sudah? Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Amin. Nah, baik, demikian dan selamat pagi.